Pemirsa, Pos Indonesia dipercaya memegang amanah program penyaluran bantuan subsidi upah dari pemerintah untuk pekerja di seluruh penjuru negeri. Capaian nasional Pos Indonesia hingga akhir Juli 2025 adalah 93,7% atau 14,95 juta penerima. Lalu seperti apa strategi Pos Indonesia di balik angka pencapaian yang membanggakan ini? Berikut perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, hari ini kita akan mengulik lebih dalam program penyaluran bantuan subsidi upah yang berdampak di tahun 2025, berapa realisasinya yang diamanahkan kepada Pos Indonesia untuk mengantarkan harapan ke seluruh penjuru negeri. Dengan semangat tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, Pos Indonesia bekerja di 514 kabupaten kota, termasuk wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terpencil, untuk menjaga kepercayaan dan menyalurkan harapan ke jutaan penerima. Ya pemirsa, saat ini sosok penggerak utama di garda terdepan telah hadir bersama saya, Satgas Program Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Pos Indonesia, Bapak Andi Rosa. Assalamualaikum Pak Andi, salam sehat Pak Andi. Waalaikumsalam, sehat. Iya Pak Andi, menjelang di akhir ya Pak Andi ya, setelah perpanjangan kemarin, ini kabar yang luar biasa, Pos Indonesia bisa mencapai di angka 98% dalam realisasi penyaluran bantuan subsidi upah. Nah, seperti apa sih Pak Andi kerja berat yang dilakukan Pos Indonesia khususnya di Satgas ya, sebagai garda terdepan dalam penyaluran bantuan subsidi upah ini Pak? Baik, terima kasih Pak Febri. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah pertama memperpanjang jam buka layanan. Jadi selama penyaluran BSU ini kita mulai buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam di seluruh kantor pos. Yang kedua, kita juga membuka layanan tetap di hari Sabtu dan Minggu. Jadi di hari libur kita tetap buka gitu untuk membantu para penerima BSU mencairkan uangnya di kantor pos. Yang ketiga juga secara proaktif kita menghubungi para HRD di perusahaan, dan kita juga melakukan penyaluran secara komunitas itu di lokasi-lokasi perusahaan. Dan yang sulit, kita daerahnya sulit, kita juga melakukan jemput bola langsung gitu ke lokasi para pekerja di perusahaan tersebut. Oke, seperti apa keamanan data-data ini sendiri Pak? Dan ini kan bisa menjadi salah satu inovasi atau teknologi yang dimiliki Pos Indonesia. Oke, baik. Jadi kalau dashboard memang kita siapkan secara real time. Jadi jam berapapun dari Kementerian Tenaga Kerja itu bisa terlihat gitu kan tren di seluruh kota ataupun kabupaten di Indonesia terkait dengan kinerja penyaluran bantuan subsidi upahnya. Terkait data juga kita tentunya teman-teman kita di PT Pos ini sudah tersertifikasi juga dari sisi pengolahan data gitu kan, sehingga kita pastikan bahwa data tersebut aman gitu kan. Selanjutnya data ini juga nanti bisa menjadi barometer ataupun juga evaluasi ya terkait dengan si pemberi kerja untuk melihat seperti apa sih kinerja penyaluran bantuan subsidi upah di PT Pos ya. PT Pos Indonesia. Oke Pak, setelah perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya, dan ini juga kunjungan dari Wapres ke kantor pos tentunya juga menjadi bahan evaluasi juga, apakah bantuan subsidi upah ini memang menjadi bantalan lah bagi para pekerja Indonesia. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, kalau kita melihat dialog ya Pak Wapres, Pak Menaker dengan para penerima BSU, harapannya tentu dari para penerima BSU ini program ini tetap berlanjut gitu kan, karena sangat membantu gitu kan untuk tentunya kebutuhan dari para penerima ataupun pekerja. Gitu. Oke, Pak, apa jangka panjang yang dilakukan Satgas khususnya di bantuan subsidi upah? Karena kan ini sudah menjelang di hari terakhir ya Pak ya, setelah perpanjangan ini, dan harapan kepada para penerima BSU yang sampai saat ini masih belum mencairkan dana BSU Pak. Ya, tentunya upaya yang dilakukan oleh Satgas adalah bagaimana kita memberikan upaya-upaya terbaik agar kita bisa mencapai penyaluran yang lebih baik lagi gitu. Jadi kami terus memberikan layanan, tentunya tadi bagaimana kita memperpanjang jam layanan, terus jam buka kantor juga. Harapannya tentu para penerima BSU tersebut yang belum mencairkan bisa segera datang ke kantor pos, ataupun kalau memang tidak berhalangan hadir, ini segera hubungi kantor pos terdekat untuk kita lakukan pengantaran secara langsung ke alamat
penerima gitu. Dari pemerintah daerah, terus juga dari BPJS Ketenagakerjaan khusus data. Nah, seperti apa kolaborasi ini dilakukan, dan juga tentunya kalau untuk wilayah 3T kan butuh pengamanan ekstra, Pak. Melihat lokasi dan juga target yang diminta oleh pemerintah, Pak. Baik, kalau secara terpusat kita juga dari Satgas Kantor Pusat, kita koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, termasuk dengan kantor pusat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di daerah teman-teman juga melakukan kolaborasi gitu setempat dengan Pemda setempat maupun juga dengan BPJS Ketenagakerjaan setempat ya. Jadi kita benar-benar pengen memberikan layanan yang terbaik, dan bantuan subsidi upah ini bisa tepat waktu ya, dan tepat sasaran tentunya sesuai dengan harapan dari pemerintah. Oke, terakhir Pak Andi, apa harapan dari Ketua Satgas maupun Pos Indonesia, Pak? Ini kan menjadi lini bisnis di bisnis jasa keuangan, dan ini juga menjadi layanan yang hanya dimiliki Pos Indonesia, baik itu bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat penerima maupun si pemberi kerja, Pak. Ya, harapannya tentu PT Pos Indonesia dengan berbagai inovasi yang dilakukan, dengan jaringan yang sangat luas ya, untuk menjangkau para penerima bantuan ya, baik itu bantuan subsidi upah maupun nanti bantuan sosial dari pemerintah pusat ataupun juga yang dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD gitu kan. Ini bisa menggunakan layanan PT Pos ya, agar tadi kita bisa memberikan penyaluran dengan waktu yang tepat, efisiensi, dan ini juga kita secara transparansi kita bisa melihat hasil kinerja PT Pos ya dengan melalui dashboard ya. Termasuk juga kita siapkan evidence ya. Evidence bahwa yang bantuan ini tidak tepat sasaran ya, tidak kepada orang yang salah gitu kan, karena ini dibuktikan dengan foto penerima maupun juga dokumen kependudukan dari si penerima tersebut. Berarti bisa dilihat langsung baik itu dari dashboardnya dan juga evidennya itu dari foto si penerima. Ya Pak Andi Rosa, terima kasih buat bincang-bincangnya. Semoga apa yang menjadi harapan pemerintah realisasi bisa mencapai di angka 100%. Amin, dan bantuan ini tentunya berguna bagi para pekerja di Indonesia. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya pada hari ini. Pencapaian ini adalah bukti dedikasi dan kerjasama untuk negeri. Saat negara hadir, tak ada jarak yang terlalu jauh untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Saya Febri Uda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Andi.